Kalian punya tanaman jambu air di rumah? Pernah nggak ngalamin ketika panen buahnya bagus seperti ini, tapi ketika dibuka itu ternyata di dalamnya penuh dengan ulat. Kalian pengen nggak panen jambu bersih seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pekebun jambu air yaitu serangan ulat buah. Jadi kadang buah yang bagus tapi ternyata di dalamnya sudah penuh dengan ulat. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan panen yang bagus seperti itu. Sebelumnya kita lihat dulu di sini tanaman jambu air saya ini sudah saya brongsong ya. Ayo kita panen salah satunya. Mulus seperti ini. Ayo kita buka salah satunya. Apakah di dalamnya ini juga mulus seperti luarnya? Mulus, tidak ada ulat. Hama ulat di buah jambu itu memang menjadi momok ya. Apalagi bagi kita yang cuman menanam satu dua tanaman di depan rumah atau di kebun belakang rumah. Jadi kita harapkan panen yang bagus tapi ternyata di luar mulus tapi di dalamnya penuh dengan ulat. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah tadi ya. Kalau mau cepat ya semprot pakai pestisida. Tapi buat mau kita konsumsi, masa mau kita semprot pakai pestisida? Ya syukur-syukur kalau pestisida yang digunakan itu pestisida organik ya. Kemudian sebenarnya ada beberapa cara yang lain, misalnya yang tidak langsung bersinggungan dengan buah ya, itu kita bisa pakai seks feromon. Jadi dengan suatu alat nanti dikasih seks feromon, karena ulat itu kan sebenarnya dia bentuk larva ulat buah. Nah, seks feromon itu nanti dia akan menarik tadi serangga jantan untuk masuk ke dalam perangkap. Kemudian kalau serangga jantan masuk ke dalam perangkap, akhirnya kan serangga betina tidak ada yang membuahi. Jadi telurnya menjadi telur yang tidak fertil, akhirnya tidak menetas ketika telur ditempatkan di dalam buah. Tapi kalau di tempat saya tidak menggunakan metode itu. Kalau saya cukup kita bungkus atau kita brongsong seperti ini. Untuk pembrongsongan buah jambu itu sebenarnya ada teknik tertentu ya. Jangan sampai terlambat. Jadi yang dibrongsong itu memang perlu benar-benar di fase awal setelah tanaman itu terjadi penyerbukan. Mungkin ini ada sampelnya seperti ini. Lalat buah atau ngengat itu biasanya dia akan menaruh telurnya itu pada saat buah itu masih muda. Jadi kalau mau efektif pembrongsongannya, ketika tanaman terjadi penyerbukan seperti ini, nanti setelah penyerbukan kan dia akan rontok ya, rontok akan seperti ini. Nah, pada fase inilah kita harus segera melakukan pembungkusan atau pembrongsongan. Brongsong itu di bagian ujungnya sebenarnya plastiknya itu ada yang berlubang seperti ini. Asal dia di bawah, kalau lalat buah atau ngengak itu dia nggak bisa terbang ke atas. Jadi biasanya dia ke samping. Jadi kalau ke bawah kayak gini, insya Allah nanti ini sudah aman. Selain aman dari eh,
lalat buah serta ngengat tadi yang larvanya nanti merusak buah ya. Ini sebenarnya kalau kita brongsong dari awal itu nanti biji buahnya itu bisa relatif lebih kecil daripada tidak kita brongsong. Memang kelihatannya agak ribet ya, kita harus brongsong satu persatu. Tapi kalau hasil panennya seperti kalian nggak hmm, manis. Oke, teman-teman Ayu Sinau, kalau kalian ada komentar silakan kasih di kolom komentar. Tanaman buah apa aja yang Anda tanam di rumah, kita bisa bahas bersama-sama. Oke, saya Sansu dari Ayu Sinau. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.